Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berjumpa dan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab tafsir, dan kita masih dalam pembahasan tafsir suratul Ghasyiyah. Kita telah selesaikan ayat yang pertama dari surat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai surat yang agung ini dengan sebuah pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Ini pertanyaan, sebagaimana telah kita jelaskan, pertanyaan untuk menarik perhatian, pertanyaan untuk membesarkan perkara yang akan disampaikan, yaitu tentang hari kiamat. Bahwa hari kiamat bukan hal yang kecil, hari kiamat bukan hal yang sepele, tapi hari kiamat adalah hal yang besar, hal yang membuat manusia-manusia terbelalak matanya, hilang kesadarannya. Hari kiamat adalah hari yang tatkala itu manusia ketakutan dan mereka tak tahu harus pergi kemana dan harus mencari tempat perlindungan dan pertolongan kemana, karena pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala membuka surat yang agung ini dengan pertanyaan seperti ini. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Belumkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Nah, maka setelah Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan sebuah pertanyaan, maka di ayat-ayat selanjutnya ini adalah pemaparan dari jawaban akan hari kiamat, yang mana globalnya Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua golongan yang terdapat di dalam surat yang mulia ini. Golongan yang pertama Allah jelaskan mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Golongan yang kedua Allah terangkan mulai dari ayat yang ke-8 sampai 16. Siapa golongan pertama?
Golongan pertama yang Allah sebutkan di surat ini adalah golongan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara golongan yang kedua disebutkan adalah golongan orang-orang yang beriman. Ini yang akan menjadi pembahasan kita para jamaah sekalian. Kita mulai dari golongan yang pertama, dan itu mulai dari ayat yang kedua dari surat yang agung ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idin khashi'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah pada hari itu tertunduk hina. Wajah-wajah manusia pada hari kiamat akan tertunduk hina pada waktu itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa pada hari itu, di hari kiamat, wajah-wajah akan tertunduk hina. Wajahnya siapa? Wajahnya orang-orang kafir, wajahnya orang-orang yang tak pernah beriman, wajah orang-orang yang tak pernah sujud kepada Allah, wajah orang-orang yang tak pernah wajahnya menyentuh air wudu. Inilah orang-orang yang tatkala di dunia, sekalipun mereka adalah orang-orang yang terpandang, sekalipun mereka adalah orang-orang yang terhormat, dipuji oleh manusia, sekalipun wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang menampakkan keindahan, tampan, cantik, sekalipun wajah-wajah mereka laksana bulan purnama, sangat putih bersih, selalu melakukan perawatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di hari itu tidak melihat kepada wajah-wajah yang seperti itu. Bukan menjadi patokan orang tersebut tatkala di dunia wajahnya bagus, indah, tampan, cantik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang kepada wajah yang seperti itu, tidak. Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, Allah tidak pandang kepada rupa-rupa kalian. Bukan itu yang Allah pandang, tetapi yang Allah pandang adalah hati dan amalan kalian. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka wajah-wajah yang tak pernah beribadah kepada Allah, wajah-wajah yang tak pernah dahinya menyentuh lantai untuk bersujud di hadapan Allah, wajah-wajah yang tak pernah wajahnya menyentuh air wudu pada waktu itu, akan menjadi wajah-wajah yang tunduk terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang pernah dilakukan seseorang tatkala di dunia. Orang-orang kafir yang tak pernah beriman kepada Allah, tatkala mereka tidak pernah khusyuk di dalam beribadah, tatkala mereka tidak pernah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka hanya hura-hura, hidup mereka hanya selalu berpesta pora, tidak pernah dalam hatinya terbersit untuk mau beribadah, bersimpuh di hadapan Allah. Tak pernah di dalam hatinya terbersit bahwa kelak dia akan dihisab oleh Allah, dia akan ditimbang amal perbuatannya pada hari kiamat. Orang-orang yang seperti ini, karena dulu tatkala dia di dunia seperti itu, maka di akhirat Allah balas dengan balasan yang setimpal. Wajah-wajah mereka tertunduk hina, rendah di hadapan Allah. Mereka tidak berani memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala karena malu kepada dirinya yang tak pernah beramal, tak pernah beribadah, tak pernah sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian, berbeda dengan wajahnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman wajah mereka berseri-seri,
Karena mereka tatkala di dunia, mereka takut dengan azabnya Allah. Mereka tahu akan ada hari kebangkitan, akan ada hari pembalasan, sehingga mereka pun mengusahakan tatkala di dunia untuk selalu beribadah dan menundukkan wajah-wajahnya, menghinakan wajah-wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berwudu, mereka sujud di hadapan Allah, mereka beribadah kepada Allah karena mereka sadar akan ada nanti pada hari kiamat wajah-wajah yang tertunduk hina. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah wajah-wajahnya calon penghuni neraka. Orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya di dalam ayat ini. Allah gambarkan di ayat-ayat yang lainnya mirip dengan ini. Misalnya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 45. Allah mengatakan, "Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhul yanzuruna min tarfin khafi." Allah Subhanahu wa taala nyatakan, engkau akan melihat mereka pada waktu itu, orang-orang kafir yang tak pernah beriman, yu'raduna 'alaiha, mereka diperhadapkan dengan api neraka, khashi'ina minadh-dhul, mereka tertunduk hina, yanzuruna min tarfin khafi, mereka pun melihat dengan pandangan yang lesu, kata Allah. Ini orang-orang kafir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan di surat Yunus ayat 27, walladzina kasabus sayyiat, orang-orang yang dahulu berbuat kejahatan tatkala di dunia, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, akan dibalas dengan balasan yang setimpal, wa tarhaquhum dhillah, dan mereka akan diselubungi dengan kehinaan. Ma lahum minallahi min asim, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari azabnya Allah. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum, seakan-akan wajah-wajah mereka tertutupi, qita'an minal laili mudhlima, oleh kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka itu. Ini mirip dengan ayat-ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di ayat yang lain Allah gambarkan wajah mereka seperti tertutup debu, suram wajah mereka, karena mereka tahu bahwa mereka akan binasa. Allah katakan di dalam surat Abasa, wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajah-wajah mereka pada hari itu tertutup debu, terlihat suram dari wajah mereka. Tarhaquha qatarah, wajah-wajah mereka terselubungi oleh kegelapan karena ditimpa kehinaan. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang kafir lagi durhaka tatkala di dunia. Lihat jamaah sekalian, bagaimana Allah gambarkan di ayat-ayat yang mulia ini wajahnya orang-orang kafir. Belum mereka disiksa di dunia, belum mereka nanti disiksa di akhirat, di dalam neraka. Mereka sudah tahu bahwa mereka akan mendapatkan kehinaan, kesengsaraan, siksaan yang luar biasa, sehingga mereka tertunduk hina, lesu, seakan-akan wajah mereka itu tertutup oleh debu, suram terlihat. Tidak ada lagi kebahagiaan yang dahulu mereka tampakkan tatkala di dunia. Tidak ada lagi. Mereka menyesal dengan sejadi-jadinya. Mereka ingin kembali ke dunia untuk memperbaikinya. Tetapi semua itu tidak berguna. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tegakkan kiamat, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Yauma tarjufur rajifah, kata Allah, hari tatkala ditiup tiupan pertama yang mengguncangkan alam, tatsba'uhar radifah, kemudian disusul lagi oleh tiupan kedua, qulubu yauma idin
wajifah. Hati-hati manusia pada hari itu merasa sangat takut, khususnya hatinya orang-orang kafir. Absaruha khasyi'ah, pandangan-pandangan mereka tertunduk hina, sebagaimana Allah terangkan dalam surat An-Nazi'at ayat 6 sampai 9. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan tentang wajahnya orang-orang kafir pada hari kiamat, menggambarkan kehinaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah-wajahnya orang kafir pada waktu itu, ya, dan ini kaitannya tatkala di dunia, ketika mereka tidak pernah khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena khasyi'ah itu juga berasal dari kata khusyuk. Orang yang beribadah sempurna ibadahnya tatkala dia khusyuk dalam beribadah, tenang, ya, kemudian betul-betul konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu apa yang dia baca, dia pandai untuk menghubungkan bacaannya dengan hatinya, ya, betul-betul khusyuk dia di dalam beribadah, khusyuk dia di dalam sholat. Itu orang yang beriman. Sementara orang-orang yang tak beriman, tak pernah mereka merasakan kekhusyuan dalam ibadah, tak pernah mereka merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Demikian pula orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun tidak bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Karena kelezatan di dalam beribadah manakala ibadah yang kita lakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan agama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idin khasyi'ah, wajah-wajahnya orang kafir pada hari itu tertunduk hina. Lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, amilatun nasibah. Mereka beramal, bekerja keras dan kepayahan dengan hal tersebut. Letih dan lelah mereka rasakan. Ini masih deretan penjelasan orang-orang yang tertunduk hina pada hari kiamat. Orang-orang kufar. Mereka beramal, mereka melakukan amalan yang sedikit, amalan banyak. Akan tetapi apa? Ketika mereka beramal, capek dalam amalannya, namun tidak ada satupun amalnya diterima oleh Allah. Karena dalam kesesatan, karena beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak terima ibadah yang seperti itu. Amilatun nasimah, amilatun nasibah. Dia bekerja keras di dunia dan capek, lelah, letih di dalamnya. Ayat ini jamaah sekalian, ada 2 sampai 3 penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan amilatun, mereka ini bekerja keras tatkala di dunia, beramal tatkala di dunia, nasibah, tapi lelah, kepayahan, keletihan tatkala di akhirat. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Sebagian ada yang mengatakan amilatun nasibah, ini tatkala di dunia mereka beramal, mereka bekerja keras, kepayahan, keletihan, kelelahan dengan bekerja kerasnya tersebut. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, amalan mereka sia-sia, tidak bermanfaat, dan hanya membuat mereka letih, lelah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalannya orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahud maupun Nasara. Banyak beramal, tetapi apa? Amalnya di dalam kesesatan. Makanya di dalam tafsir ayat surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu jalannya Yahud, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang Nasara. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal, banyak beramal, tetapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, hingga mereka pun tersesat karenanya.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah disebutkan kisah di dalam tafsir Abdul Razzaq, kisah Amirul Mukminin Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab pernah diceritakan melewati, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, melewati tempat ibadah. Di dalam tempat ibadah tersebut ada seorang rahib, yakni pendetanya orang-orang Nasara. Kemudian dipanggil orang tersebut, lalu keluarlah rahib ini, dan disebutkan bahwa dia adalah seorang yang sudah tua. Terlihat dia adalah orang yang rajin beribadah di tempatnya. Letih dan lelah terlihat dari wajah dan tubuhnya. Umar lihat orang ini, Umar pun menangis, kata. Disebutkan dalam kisah itu, Umar pun menangis melihat orang itu. Maka ada yang berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, innahun Nasrani." Wahai Amirul Mukminin, mengapa kau menangis? Dia itu bukan Islam. Dia itu orang Nasrani, kata orang-orang kepada Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan, "Qad alimtu." Aku tahu, memang dia bukan Islam. Aku tahu dia Nasara. Walakinni rahimtuh. Tapi aku kasihan sama dia, kata Umar. Aku kasihan sama dia. Aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Mereka beramal, susah payah dalam beramal, tapi apa kesudahannya? Tasla naron hamiyah. Akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Umar menangis gara-gara itu. Melihat orang ini luar biasa kesungguhannya dalam ibadah. Nah, tetapi bukan di atas Islam, apa yang terjadi? Tidak ada, tidak berguna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak bermanfaat. Amalan-amalan yang dilakukan di luar dari agama kita. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, diperumpamakan amalannya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan itu amalan bagaikan debu yang berterbangan. Amalannya ada, tapi apa? Bagaikan debu yang berterbangan, sama sekali tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalannya orang-orang kafir. Sebagian ulama mengatakan maksudnya ini amalannya sebagian kaum muslimin yang melakukan dan banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tatkala dia beramal tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Dia masih muslim tetapi amalannya tidak ikhlas, dan amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Dia melakukan amalan karena kepengen mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Allah berfirman tentang orang yang seperti ini, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dari amal ibadah yang dia kerjakan, bukan karena Allah tapi karena dunia, dia inginkan itu, dia inginkan perhiasan kehidupan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan cukupkan balasan dari perbuatan mereka, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka ketika itu tidak dirugikan, kata Allah. Tidak dirugikan, diberikan apa yang mereka mau, tapi di dunia saja. Di akhirat, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, menjadi batallah apa yang dahulu mereka lakukan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia amal perbuatan mereka tatkala di dunia. Sia-sia. Kenapa? Amalannya tidak ikhlas. Iya, amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita sering mendengarkan hadis
3 orang yang pertama kali disiksa di dalam neraka, diputuskan keputusannya di dalam neraka. Dalam satu riwayat, 3 orang ini yang pertama dibakar oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Pertama, orang yang membaca Quran, tetapi tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Dia pengen ria, pengen sum'ah, pengen didengar oleh orang. Allah tidak terima amalan yang seperti itu. Yang kedua, seorang yang dikatakan sebagai orang yang mati syahid, berperang di jalan Allah. Tapi lagi-lagi orang ini pun demikian. Dia berjihad, berperang supaya dikatakan pemberani. Allah tidak terima amalan yang seperti ini. Orang yang ketiga dikatakan sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan, suka menyumbang, tetapi tidak ada keikhlasan di dalam hatinya. Dia memberikan hartanya karena supaya dibilang, supaya dipuji, supaya dikatakan dermawan. Allah tak terima amalan yang seperti itu. Sia-sia semuanya. Inilah orang-orang yang kata Allah amilatun nasibah. Sudah susah payah beramal, tapi tidak mendapatkan pahala dari amal kebaikannya. Ini para jamaah sekalian, karena tidak ada keikhlasan. Iya. Sebagian ulama juga mengatakan ini orang yang tatkala dia beramal mungkin dia ikhlas, tetapi dia tersesat di dalam amalannya karena menyalahi aturan di dalam syariat. Menyalahi aturan di dalam syariat. Ini yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti yang pernah diperingatkan oleh Nabi, Al-Khawarij, kelompok Khawarij yang gemar mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Mereka ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Kalian wahai sahabat, berjumpa dengan mereka, tahqiruna salatahum ma'a salatihim. Kau merasa rendah, salatmu itu kau rasa rendah dibandingkan salat mereka. Salat mereka lebih hebat. Wasiyamakum ma'a siyamihim. Puasa kalian akan anggap rendah dibandingkan puasa mereka. Wa amalakum ma'a amalihim. Amalan kalian anggap rendah dibandingkan amalan mereka. Yaqra'unal Qur'an. Mereka itu baca Quran, la yujawizu hanajirahum, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minad din, mereka keluar dari agama, kama yamruqus saham minar ramiyah, sebagaimana melesatnya busur, melesatnya panah dari sasarannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membaca ayat dalam surat Al-Kahfi itu, qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, inginkah aku kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat amal mereka tatkala di dunia. Wa hum yahsabun, tapi mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah melakukan amalan yang terbaik. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, hum ahlu harura, mereka ini kaum khawarij. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka yang beramal tetapi tersesat di dalam amalannya. Mereka ini juga yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusir dari telaga Nabi. Mereka datang di padang mahsyar ingin meminum dari telaga Nabi. Tatkala mereka mendekat, mereka diusir oleh malaikat. Rasulullah SAW mengatakan, wahai para malaikat, hum minni, mereka itu kan dari umatku, kenapa diusir? Kata malaikat memberitahukan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tak tahu apa yang mereka buat sepeninggal kamu, dari perkara-perkara baru yang tak pernah kau tuntunkan di dalam agamamu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Mendengarkan itu, Rasulullah langsung mengatakan, suhqan suhqan lima ghayyaru ba'di, menjauhlah orang yang merubah agamaku. Nabi tak suka orang-orang yang berani merubah agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati
dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini amilatun nasibah, yang mereka beramal, kepayahan, keletihan, tetapi tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala kebaikan. Ini tatkala di dunia. Sebagian ulama mengatakan ini ayat berkaitan dengan apa yang nanti di akhirat dari siksaan orang-orang kufar. Ini siksaan orang-orang kafir, yakni Allah siksa mereka dengan melakukan amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka letih payah dengan amalan itu, dengan perbuatan itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tatkala mereka di dunia, orang yang selalu membanggakan dirinya, tak pernah taat beribadah kepada Allah, selalu melakukan perbuatan maksiat, maka di akhirat jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan beban kepada dia, beban-beban yang berat. Bahkan itu sudah mulai tatkala dicabut nyawanya. Sudah merasakan kepayahan di situ. Lihat orang-orang kafir, pernah kami ceritakan kisahnya tatkala nyawanya dicabut dengan sangat keras, dipaksa oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya itu. Ketika dicabut keluar nyawanya, kemudian apa? Diletakkan oleh malaikat-malaikat pembawa kafan dari api neraka, ditaruh di situ. Kemudian tercium aroma yang sangat busuk. Kemudian diangkat ke atas langit. Di langit yang pertama dia sudah ditolak, tidak diterima di langit pertama. Akhirnya dilemparkan ke dunia, dimasukkan ke dalam kuburnya. Dimasukkan ke dalam kuburnya, dihimpit oleh kuburan tersebut. Disiksa oleh malaikat Mungkar dan Nakir dengan gada dan palu yang kata Nabi SAW kalau dipukulkan ke gunung, gunung menjadi tanah. Itu yang dipukulkan kepada dia. Sudah merasakan kepayahan yang luar biasa. Belum lagi nanti pada hari kebangkitan, dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ini kepayahan yang luar biasa. Belum lagi tatkala mereka harus melewati sirat yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Ada duri yang menyambar, di bawahnya ada neraka jahanam. Kepayahan yang luar biasa. Belum lagi tatkala mereka ditimbang amal kebaikan dan amal keburukannya, dalam keadaan neraka sudah dipampangkan di hadapannya, pengadilan Allah sudah ditegakkan. Kepayahan yang luar biasa. Dan di neraka, jamaah sekalian, kepayahannya berlipat kali lagi. Apa kepayahan yang ditimpakan oleh Allah sebagai siksaan bagi mereka? Disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, lam ta'mal lillahi fid dunya fa'amalaha finnar. Orang-orang ini tak pernah beramal tatkala di dunia, maka Allah akan bebankan kepada dirinya amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan nanti di dalam neraka. Contohnya apa? Disebutkan bahwa mereka akan diperintahkan untuk menarik rantai yang panjangnya 70 hasta, yang sangat berat dan sangat panas sekali, berwarna merah, rantai dari api neraka. Allah firmankan dalam Quran, khuduhu faghulluh, tangkaplah mereka, kata Allah, kemudian belenggulah tangannya ke lehernya, tsummal jahima salluh, lalu masukkan mereka ke dalam neraka jahim, summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Itu yang mereka disuruh apa, Pak? Menyeretnya. Ini pekerjaan sangat berat, pekerjaan yang luar biasa ini. Allah bebankan kepada dirinya untuk menarik itu lantai. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang lain disebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'urhiquhu sa'uda." Kelak pada hari kiamat di dalam neraka, aku akan bebani orang ini, orang yang tak beriman ini, dengan sa'uda. Sa'uda artinya pendakian yang sangat melelahkan.
Ulama menyebutkan, Pak, pendakian ini, Sauda ini, kata para ulama, adalah jabal min narin yatasa'adu fihil kafir sab'ina kharifa. Ini termasuk siksaan yang Allah sebutkan di dalam neraka, yaitu sebuah gunung di dalam neraka yang dipanjat oleh orang kafir selama 70 tahun lamanya. Kemudian bukan gunung sembarangan, gunung yang sangat tinggi, bisa mencapai puncaknya 70 tahun baru sampai. Kemudian ketika mereka sampai ke puncaknya, dijatuhkan dari bawah, dijatuhkan dari atas sampai ke bawah. Kira-kira jadi apa orang itu? Ini jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa gunung ini sangat panas. Ketika dia meletakkan tangannya ke gunung tersebut, tangan ini meleleh. Kemudian dia angkat, dikembalikan lagi oleh Allah. Dia letakkan lagi tangannya yang satu, tangan yang satu meleleh. Diangkat, dikembalikan lagi oleh Allah. Kemudian dia letakkan lagi tangannya yang satu, meleleh lagi. Dan itu terus terjadi selama 70 tahun lamanya. Bayangkan jamaah sekalian. Inilah beban berat yang kelak Allah timpahkan kepada orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Mengerikan. Inilah yang kata Allah, amilatun nasibah. Mereka bekerja keras di dalam neraka itu, kepayahan, keletihan, kelelahan, bukan pekerjaan yang enak. Mereka tatkala di dunia tidak mau beramal, tidak mau bersusah payah, tidak mau berletih-letih untuk beribadah kepada Allah. Di akhirat dibalas oleh Allah. Letih kamu, lelah kamu, karena kamu ketika di dunia tidak mau berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, dua penafsirannya tadi. Kalau penafsiran yang pertama memang di dunia, dia beramal, bersusah payah di dunia, tapi tidak ada sia-sia. Kalau penafsiran yang kedua, mereka disiksa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala pekerjakan dia dengan pekerjaan yang berat. Disuruh apa tadi? Menarik rantai dari api neraka yang panjangnya 70 hasta. Ya, bukan rantai sembarangan ini. Rantai dari api neraka berwarna merah. Dipegang, ya, rantai tersebut sangat panas. Atau mereka disuruh memanjat pohon, memanjat gunung, yang gunung tersebut gunung dari api neraka, panjangnya perjalanan 70 hasta kalau mau didaki, dan sangat panas, tangan meleleh kalau memegang gunung tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga jangan dibayangkan dia memanjat seperti orang yang hiking untuk panjat gunung, bukan. Mereka menderita dengan hal tersebut. Sangat mengerikan. Itu pun kalau sudah sampai, dijatuhkan lagi ke bawah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan ini balasan yang setimpal buat mereka. Tatkala hidup di dunia, mereka tidak menghiraukan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang kafir rantai, belunggu, dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di dalam neraka itu, Pak, ada rantai-rantai yang mengikat mereka. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di, rantai ini sangat sulit mereka lepas darinya. Bayangkan, ini sangat mengerikan, Pak. Rantai itu dimasukkan dari dalam belakang mereka, kemudian sampai tembus ke mulut mereka. Itu yang mengikat mereka. Kira-kira bagaimana mau bisa lepas dari rantai itu? Kalau mungkin kita dirantai di dunia, yang diikat cuma tangan kita, diikat begini, masih mungkin bisa lepas. Tapi kalau begitu, bagaimana caranya mau lepas? Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian mungkin tafsir dari ayat yang kedua dan yang ketiga dari surat yang mulia ini, surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut di tafsir yang berikutnya dari ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan seterusnya dari
pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik darinya semoga bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia kita dan di kehidupan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.